Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam, di mana saat ini kita masih melanjutkan dari kajian kata mutiara yang ke-151, dan ini merupakan seri kedua dari kata mutiara tersebut. Untuk itu mau disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahassolah, maka kemudian kau bisa mengambil kesimpulan atau mengambil hasil dari kata mutiara pada seri yang pertama. Maksudnya bagaimana? Annal haqqo, bahwasanya Allah yang maha hak, subhanahu hale maha suci Allah, itu zahirun tampak, fi butunihi di dalam sembunyinya al-haq, batinun, dan Allah juga yang tersembunyi fi dhuhurihi di dalam penampilan atau di dalam zuhurnya al-haq. Jadi engkau bisa mengambil satu kesimpulan dari kata mutiara, azharu kulla syai'in bi annahu batin wa tawa wujuda kulli syai'in bi annahu dhahir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dhahirun, akan tampil, tampak sebagai bentuk manifestasinya, tampak di dalam manifestasi tajalinya berupa kekuasaan dan ciptaannya ini. Nah, penampilan dan tampaknya Allah itu fi butunihi, ada di dalam, yaitu ketersembunyiannya Allah. Artinya bagaimana ini? Artinya bahwa kalau kita diibaratkan sebuah dalang, ya, dalang yang memainkan wayang, sesungguhnya engkau atau kamu tidak melihat dalangnya. Nah, tidak melihat dalang bukan berarti dalang tidak ada, karena yang tampil, yang muncul itu adalah wayangnya. Ya, yang muncul atau yang tampil adalah wayangnya. Tidak bedanya, engkau tidak bisa melihat secara hakiki, esensi, hakikat atau zat Allah di dunia ini, tetapi engkau bisa melihat tampilan berupa sifat tajalinya Allah, yaitu kekuasaan Allah yang berupa makhluk alam semesta dan termasuk diri kita sebagai manusia. Itu artinya bahwa Allah berpenampilan, ya, melalui kekuasaannya. Penampilan Allah yang sejati itu ada fi butunihi, ada di dalam ketersembunyiannya. Ya, tersembunyi itu bukan berarti tidak ada, berarti Allah di situ hadir, ada. Ibaratnya seperti dalang. Dalang memang secara eksistensi, ya, secara profil, secara zati tidak tampil ketika Anda melihat wayang. Tidak adalah, tapi tidak ada bukan berarti tidak hadir. Tidak tampil itu maksudnya bukan berarti tidak hadir. Apa buktinya? Buktinya yaitu wayang itu bisa ngomong. Wong wayang itu kan kertas, wayang itu kan kulit, kok bisa bergerak, kok bisa ngomong, kok bisa loncat-loncat, kok bisa jungkir walik? Kalau bukan karena itu merupakan penampilan-penampilan daripada apa?
ketersembunyiannya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai al-haq itu artinya zahirun fi butuni, tampil tapi dibalik penampilan ciptaan-ciptaan ya alam semesta ini. Begitu juga batinun, Allah tersembunyi ya fi duhuri, ada di dalam penampilannya, ada di dalam penampilannya al-haq. Artinya memang Allah tidak tampak secara zati ya, tidak tampak kan di dalam penampilannya itu. Jadi beliau itu Allah Subhanahu wa taala bersembunyi di dalam penampilan daripada kekuasaannya. Sebab ada kan, coba andaikan Anda lihat matahari ya, engkau kan bisa melihat matahari kan. Iya, matahari bisa bersinar itu dari mana? Matahari itu kan bukan Tuhan, matahari itu adalah makhluk. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Yang menciptakan matahari Allah. Tampakkah Allah di situ? Enggak. Tampilkah Allah? Enggak. Allah tersembunyi di dalam penampilan daripada apa? Matahari. Artinya di saat yang sama, ketika Allah hendak menampilkan daripada kekuasaannya, yaitu dari ciptaan-ciptaan ini, berarti Allah akan bersembunyi di sana. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah ya akan menampilkan duhurnya, menampilkan penampilan sejatinya itu, maka tentu alam semesta makhluknya itu harus sembunyi, atau tentu tidak akan mampu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun bahwa angin tidak tampak, ya kan tidak tampak angin kan, tapi kan bisa dirasakan kan. Angin itu batinun, itu ibaratnya seperti itu. Allah memang tidak tampak, ada di dalam ketersembunyiannya, tetapi dari penampilan yang ada dari alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Allah artinya bersembunyi, yaitu di dalam penampilan Allah sendiri, yaitu melalui kekuasaannya ini. Berarti non fi dhuhurihi. Angin saya contohkan tadi seperti angin. Ya, angin kan tidak tampak, tapi bisa dirasakan adanya. Ya, bisa dirasakan adanya. Seperti halnya yang lain lah ya, ketika yang terkait dengan hati nurani ini ada rasa ketenangan, nggak tampak memang yang memberi ketenangan Allah, tetapi seakan-akan Allah itu apa? Hadir di dalam kesembunyian itu. Jadi batinun fi dhuhurihi, sehingga sampean bisa ketawa, bisa senyum karena merasakan ya di dalam ketersembunyiannya Allah itu bahwa telah hadir di dalam hati. Adapun sesuatu dzara yang muncul, yang tampak, apal hak bi dengan ma, waladzi dialah alladzi yang batona tersembunyi ya al hak bi di dalam makhluk. Artinya apa? Apa-apa yang tampak dari kekuasaan berupa alam semesta ini loh, itu sesungguhnya di balik itu ya ada yang menjadikan tampak itu. Siapa yang menjadikan tampak alam semesta ini bisa terlihat? Yaitu Allah. Ya, penampilan yang tampak itu berarti ada di balik penampilan yang tampak itu yang sejati. Jadi ma dhahara bihi walladzi batana fihi, apa-apa yang muncul, yang tampak, maka di sanalah ada yang tersembunyi yang menjadikan tampaknya sesuatu itu. Wama, dan adapun sesuatu batona yang tersembunyi bi dengan ma, walladzi dhahara fihi, dialah alladzi dhahara yang tampak fihi di dalam makhluk. Ya, sementara sesuatu yang tersembunyi, ya,
sesuatu yang tersembunyi bihi dengan maka di sanalah penampilan itu, ya, penampilan itu sebab ada itu karena ada yang tersembunyi tadi. Yang namanya daun bisa bergerak itu bukan bergerak sendiri, tapi ada sesuatu yang tidak tampak yang menggerakkan. Siapa itu? Allah. Ya, maksudnya adapun sesuatu zuhara yang muncul, ya, zuhara yang muncul. Siapa? Al-haq fihi, di dalam makhluk, fihi pada makhluk, bi hikmatihi, yaitu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang muncul, apa-apa yang tampil sebagai bentuk kekuasaan Allah, ini merupakan hikmah dan kebijakan Allah. Ya, dengan apa itu? Dengan isim atau dengan asma zuhirnya atau dengan sifat zuhurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan bahwa alam semesta muncul, ada gunung, laut, matahari, rembulan, ini bukan muncul dengan sendirinya, tapi muncul atas apa? Hikmah Allah. Memang diciptakan oleh Allah sebagai bentuk kekuasaan. Walladzi batana fiha, di sanalah walladzi, dialah Allah, alladzi batana, yang tersembunyi fihi, di dalam makhluk, bi qudratihi, dengan kudronya Allah. Artinya apa-apa yang menjadi kekuasaan Allah yang dalam bentuk alam semesta ini kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah. Penampilan tajalli daripada sifat dan asmanya Allah, ya, sesuatu yang muncul ini dengan melalui hikmah-hikmahnya, kebijakan Allah sendiri. Jadi artinya apa yang tampak dengan kebijaksanaan Allah itu di sana ada. Walladzi, dialah alladzi batona, yang tersembunyi fi, di dalamnya, bi qudratihi, dengan kudronya al-haq. Wa ma batona, wa ma, adapun sesuatu batona yang tersembunyi fi, di dalamnya, wa ma, dan sesuatu batona yang tersembunyi, ya Allah, fi, di dalamnya, bi qudratihi, dengan kudronya Allah. Artinya begini, bahwa sesuatu yang muncul itu sebagai sifat atau asma zuhurnya Allah berupa alam semesta. Sementara, ya, yang tersembunyi itu disembunyikan oleh Allah kudronya, kemampuan Allah, bagaimana Allah mendesain langit, bagaimana Allah merancang, ya, dengan kun fayakunnya akan manusia ini, ya, lahirnya manusia atau terciptanya manusia dan alam semesta ini oleh Allah disembunyikan. Ya, di sini jelas sudah. Berarti apa yang muncul yang menjadi hikmah berupa alam semesta itu, di sana ada yang tersembunyi dari kudronya Allah yang memang tidak ditampakkan oleh Allah. Wa ma batana fihi bi qudratihi walladzi dzahara fihi bi hikmatihi. Jelas sudah. Wama, dan adapun sesuatu batona yang tersembunyi, ya hakfi, di dalam ma, bi qudratihi, dengan kudronya, walladzi dzahara, dialah alladzi, yang dzahara, yang muncul atau tampak, siapa? Hakfi, di dalam makhluk, bi hikmatihi, dengan hikmahnya. Artinya begini, ketika Allah, ya, ketika Allah ingin menampakkan, memanifestasikan kekuasaannya, mentajalikan dari sifat asma'nya, maka Allah memunculkan, mendohirkan melalui sifat atau asma'nya Allah dohir dengan kekuasaannya berupa adanya alam semesta yang tampak, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan ini. Sementara, ya, di sana, ya, yang tersembunyi tadi itu merupakan, yang tampak di sana itu merupakan hikmah Allah. Sementara bagaimana Allah mendesain, Allah merancang dengan kun fayakunnya itu, berarti itu disembunyikan oleh Allah. Artinya bahwa ini ada keterkaitan. Kemunculan dohirnya kekuasaan Allah itu karena adanya kudronya Allah,
yang disembunyikan tadi dengan melalui asma batinnya. Apa yang dimunculkan Allah sebagai hikmah kebijaksanaan Allah itu merupakan apa? Asma dohirnya Allah yang harus dimunculkan biar bisa kenal makhluk ini. Sebab andaikan sifat dohir, asma dohir ini tidak dimunculkan oleh Allah, ya, melalui tajallinya ini, maka tentu kita tidak akan pernah mengenal lah, ya, tidak mengenal lah. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak tercipta makhluk seperti kita sebagai manusia. Nah, dalam kaitannya dengan itu, wa huwa dan dialah alladzi yang qasadahu telah menuju kepada alladzi siapa asyair penyair biqaulihi dengan dawuhnya si penyair. Inilah yang kemudian yang dimaksudkan oleh penyair di dalam sebuah syairnya. Laqad dhaharta fala takhfa ala ahadin illa ala akmaha la yabsurul qamaro lakin batonta bima azharta muhtajiban wa kaifa ya'rifu man bil izzati istatro. Coba penyair ini, ya, ada kaitannya dengan kesimpulan di atas. Laqad dhaharta niscaya benar-benar telah tampak siapa engkau. Artinya Allah itu sangat tampak, zahir banget. Fala takhfa maka tiada samar, jelas. Ya, fala takhfa tiada samar siapa engkau. Ala ahadin atas seorang pun, illa ala akmaha kecuali tidak terang, tidak tampak engkau itu ala akmaha terhadap orang yang buta. Layak bersuru yang tidak bisa melihat al-qamaro akan rembulan. Jadi kata penyair bahwa Allah dengan sifat asma dohirnya ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat terang, menunjukkan Allah ini sangat tampak banget. Duh, dari mana? Duh, kalau secara zat sih nggak bisa kita melihat. Tetapi kalau kita melihat melalui kekuasaan Allah, melalui ciptaan-ciptaan Allah, maka jelas tampak kan? Sudah tampak. Ada langit, ada bumi, ada matahari. Ini adalah merupakan penampilan dari manifestasi akan adanya Allah. Ini yang dimaksud bahwa engkau laqad dhaharta, sungguh engkau tampak ya Allah. Dan andaikan ada orang kok melihat langit hanya sekedar langit indah, tapi tidak kemudian mentalukkan, menghubungkan bahwa di balik itu ada sang pencipta. Ya ini yang dimaksudkan, hanya orang-orang buta seperti ini yang tidak memahami, hanya melihat objek alam semesta tanpa menyadari bahwa munculnya kekuasaan tajalli Allah itu, bahwa di balik itu ada zat batinnya Allah, ada asma batinnya Allah yang tersembunyi. Maka di sini jelas laqad dhaharta fala takhfa. Jadi benar-benar engkau itu sangat dohir, wala takhfa, tiada samar siapa engkau ala ahadin atas seseorang. Hanya yang tidak bisa melihat itu adalah orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat apa? Rembulan. Bagaimana mungkin akan bisa melihat rembulan wong makrifatnya matanya buta? Artinya kalau kita mau menggunakan mata hati tafsiro kita, kesadaran spiritual yang paling tinggi, bahwa sungguhnya kita bisa menyaksikan akan kedohiran Allah. Lakin akan tetapi batonta, engkau bersembunyi melalui asma batinnya. Bima adharta, ada atau pada sesuatu, adharta yang kau dohirkan, muhtajiban, hale menjadi sebuah tirai.
Dan akan tetapi zahirmu itu, zahirnya engkau ya Allah bukan dalam pengertian zat, tapi zahirnya engkau ditampilkan melalui kekuasaanmu berupa apa itu, yaitu makhluk yang merupakan manifestasi akan tajalimu. Dan secara sejati engkau selalu, apalagi baton tak, akan tetapi engkau selalu bersembunyi bima harta, dengan apa yang engkau tampilkan dari alam semesta ini. Iya, secara zat panjenengan itu engkau tutupi, muhtajiban halnya menjadi tutup lah. Karena apa? Kan dia nggak mampu. Andaikan Allah muncul dengan zatnya di alam semesta ini, hancur seluruhnya. Ada di Quran kan, ketika Allah ya bersemayam bagaimana itu di gunung, maka hancurlah gunung itu ya. Maka itu wa kaifa ya'rifu, bagaimana ya'rifu seseorang itu akan bisa melihat, mengenal, bagaimana akan bisa mengenal ya, mengetahui man kepada zat Allah bil izzati, dengan segala keagungan. Gak mungkin. Jadi kalau kita melihat secara dohir itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin akan bisa melihat akan keagungan bila izzati ya, istatro, di mana akan tertutup. Manusia itu sangat terbatas, tidak akan bisa menjangkau itu. Hanya bisa dirasakan akan kehadirannya, bahwa Allah itu ada. Hanya bisa dilihat, menunjukkan Allah itu ada dengan apa? Yaitu tajalli daripada penampilan-penampilan dari makhluknya. Wallahu ta'ala, adapun Allah ta'ala itu alamu yang jauh mengerti, memahami apa yang dimaksudkan. Tambah sebuah pengingat, qad kuntu, sungguh telah ada siapa aku. Sa'altu, pernah bertanya siapa aku, katanya Ibnu Ajibah, karena ini pensyarahnya adalah Ibnu Ajibah. Asy-syaikha ini kepada dua guru, yang saya kendaki, syaikhona guru kami, wa syaikhahu, dan gurunya guru, guruku dan gurunya guru. Aku pernah dulu itu bertanya tentang apa itu, tentang anil khomrotil azaliyah, yaitu tentang zat. Khomro itu saya artikan zat azali. Dalam perspektif yang lain dipahami oleh ulama tasawuf, itu adalah Nur Muhammad. Jadi ketika Ibnu Ajibah mempertanyakan kepada dua guru, gurunya dia dan gurunya guru, tentang khomro azaliyah, qabla tajalliyah, yang mana khomro azaliyah atau zat atau keindahan ya sejati daripada Tuhan. Qabla tajalliyah, sebelum bertajalli akan khomro azaliyah, sebelum khomro azali itu bertajalli, menampakkan. Karena dari khomro azali ini yang nanti menjadikan runutan-runutan yang berkaitan dengan sifat dan asma yang kemudian akan terciptanya alam semesta ini. Jadi sebelum menampilkan atau menampakkan bertajalli akan khomro azaliyah, hal itu sama apakah dinamakan, yaitu khomro azali itu zohirotan batinatan, yang bersifat zohir, nan apa tersembunyi. Apakah dulu itu yang namanya khomro azali itu apa, yaitu disebut sebagai zat azali yang mempunyai sifat zohirotan batinatan, zohir, nan, batin atau tersembunyi kah? Kan begitu saya katakan. Au innama, atau bahwasanya itu sama dinamakan apa, khomro azali batinatan fakot, tersembunyi. Apakah bentuk atau sifatnya khomro azali itu dulu sebelum bertajalli, ya bertajalli itu akan merunut,
ya, kepada sifat, kepada asma itu yang kemudian memunculkan makhluk ini, apakah dia itu dohir nan batin, atau dia hanya batin saja atau tersembunyi saja, littofatiyah, ya. Karena apa? Karena kehalusannya, saking halusnya, saking lembutnya khomro azali hinaidin pada waktu itu. Wajabani, maka kemudian memberikan jawaban siapa guru nih kepada aku. Bagaimana jawabannya? Begini loh, khomro azali yang kamu tanyakan tentang keberadaannya sebelum tajalli. Tajalli itu artinya belum bertakluk dengan yang lain gitu loh, sebelum menampilkan, menampakkan. Karena itu khomro azali itu masih ada di dalam ide-ide. Kalau diandaikan kepada seorang seniman pelukis, itu ada di dalam ide-ide sebelum ditajalli, belum dituangkan dalam konsep yang kemudian nanti akan dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk gambar satu misal. Ada di dalam konsep-konsep, ya, ada di dalam ide-ide itu qabla tajalli itu. Apakah khomro azali yang ada pada zatnya Allah gitu loh, itu apakah bersifat dohir nan batin atau dia batin saja karena saking halusnya dari khomro azali pada waktu itu sebelum tajalli. Wajabani, maka kemudian berikan jawaban kepada aku siapa guru bi annama kana ini. Jawabannya tadi yang terkait dengan dohir wadat batin itu bi annama kana, karena di sini kan ada kesannya. Berarti kalau belum tajalli itu bisa saja dohir nan batin atau cuma dohir saja, belum muncul dohirnya. Itulah bi annama kana, sesungguhnya apa yang ada, bi annama, karena sesungguhnya apa yang ada, huwallazi dhahara, itulah huwallazi, itulah yang dhahara muncul, yang tampak, walaisalladzi, dan bukanlah alladzi dhahara, yang muncul ya alladzi iku wairoma, selain atau berbedanya sesuatu karena yang ada apa mafil azali, di zaman azali. Artinya begini, sesungguhnya apa yang ada itulah yang tampak. Jadi apa yang ada yaitu yang tampak, yang tampak adanya yaitu gitu loh. Dan yang tampak walaisalladzi dhara ghairu ma kana fil azali, dan yang tampak bukan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di zaman azali. Antara yang tampak, ya, antara yang ada, ya, jadi apa yang ada yang kemudian tampak, dan apa yang ada dari zaman azali itu bukan sesuatu yang berbeda begitu loh. Itu satu. Itu satu. Sehingga kalau dikatakan bahwa khomro azali itu ya dohirun batinatan, dan itu bukan baru, itu sejak ada. Antara yang sekarang yang melekat dengan zatnya Allah dengan apa yang ada di zaman azali itu sama, tidak pernah berubah. Tentang dohirotan wabatinatan itu, karena ada wujud siapa Allah, karena ini artinya wujud, karena wujud siapa Allah, wujudnya Allah, wala syai'at, dan tidak ada sesuatu apapun mau bersama Allah. Adanya Allah, ya, yang dulu, sebelum dulu, ya, adanya Allah itu tidak pernah bersama sesuatu apapun. Wawal an, jadi ketika Allah yang kamu anggap, yang kamu persepsikan dulu Allah, ya, itu tidak pernah bersama siapa-siapa gitu loh. Dan wahwa, dan adapun Allah al-an sampai sekarang alama alaihi kana, alama atas sesuatu, alaihi atas makana ada siapa Allah. Artinya sampai hari ini apa yang dulu
wujudnya Allah sekarang pun itu adalah wujudnya Allah sama, yakni maksudnya mengendaki musonef an-nazat al-aliyata, sesungguhnya zat eksistensi sejati al-aliyata yang paling maha agung itu kama kanat, kama sebagaimana kanat adanya apa zat al-aliyah, adanya muttasifatan bersifat bisifatiyah dengan sifatnya zat, wasma'iyah dan asma'nya ya dengan asma'nya zat, bil azali yaitu di zaman azali, bil azali di dalam azali, bil azali di dalam azali bakiyat ya masih tetap kadzalika seperti itu adanya zat, fima terhadap sesuatu la yazalu yang akan terus bakana dan ada siapa Allah bil azali di alam azali itu zahiron tampak, batinan dan sudah tersembunyi. Berarti khamru azali itu yang merupakan apa namanya, merupakan zat ya, yang merupakan zatnya zat azali itu sesungguhnya dengan sifat dan asmaknya di zaman azali ya adanya seperti itu sampai sekarang. Yaitu bagaimana fakana ada siapa Allah fil azali dhahiran wa batinan, Allah itu memang zahir dan batin, wa baqiya dan tetap Allah ba'da tajalli kadzalik, wa baqiya dan tetap sama ba'da tajalli setelah bertajalli apa khamru azaliyah kadzalika seperti itu sama zahiran di mana Allah itu tampak li nafsihi bagi dirinya Allah, batinan sementara tersembunyi an khalqi dari makhluknya Allah. Jadi buat Allah, Allah itu tampak bagi diri Allah, cuma hanya bagi manusia bahwa Allah itu batinan yaitu tersembunyi dari makhluk. Ma tajalla bi dhahiran, ma adapun sesuatu tajalla yang bertajalli bi dengan ma itu dhahiran yang tampak, huwa dialah Allah, fi di dalam ma aidon juga itu batinun yang bersembunyi. Jadi apa-apa yang muncul sebagai tajallinya Allah di sanalah di saat yang sama, di sanalah di situ Allah bersembunyi. Jadi artinya Allah itu dengan sifat dohirnya kemudian Allah bersembunyi yaitu di sifat batinnya, sebaliknya begitu juga. Jadi sama-sama itu seperti itu ya. Sebagaimana saya juga asumsikan dulu, apa sih manfaat Allah itu mempunyai sifat dohir, apa sih manfaatnya Allah punya sifat batin, sudah saya jelaskan. Dari sifat dohirnya Allah ya, dari kekuasaan Allah, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga punya sifat apa batin itu, bahwa maksudnya ketika Allah punya sifat batin tersembunyi berarti Allah akan memunculkan, menampilkan tajalli kekuasaannya. Sebab kalau nanti kekuasaan yang berupa makhluk ini sama-sama tampil itu hancur kan, tidak mungkin Allah akan memperkenalkan melalui makhluknya ini. Itu manfaat pentingnya yaitu sifat al-batin. Begitu juga untuk mengakhiri dari ciptaannya ini, Allah kan butuh tajalli, Allah nanti butuh yaitu apa namanya, semacam ingin menampakkan dohirnya, maka harus dilenyapkan seluruh makhluk-makhluk ini. Itu nanti antara manfaatnya. Maka itu waqala dawu siapa al-Qoshani fi syarh Ta'iyah Ibnil Farid. Waqala dan dawu siapa al-Qoshani fi syarh Ta'iyah di dalam kitab Syarah Ta'iyah Ibnil Farid, yaitu Ta'iyah Ibnil Farid, di mana beliau mengatakan ya ada pada sesuatu nasohu yang telah menjadikan nas atau catatan ba'da kalam setelah mengucapkan sebuah kalam ya, wa adharo dan telah menampakkan
Wadhar dan telah menampakkan ya al-haqqu yaitu Allah yang maha hak. Ta'ala halimah haluhur Allah menampakkan sirrodatihi akan rahasia zatnya. Dan juga Allah akan menampakkan wasifatihi rahasia sifatnya Allah. Ditampakkan di mana oleh Allah? Fi madhahiri af'alihi, yaitu ada di dalam manifestasi perbuatan Allah. Jadi rahasia zat dan sifatnya Allah itu nanti akan dimunculkan ya sebagai hasil perbuatan Allah. Ya, seperti malam semesta ini loh ya, itu kan merupakan rahasianya zat dan sifatnya Allah yang kemudian dibutuhkan oleh asma'nya itu. Wa ma kana ya, wa ma kana wa ma kana dan adapun sesuatu kana yang ada ya, saya ulangi lagi, wa ma kana, wa ma dan sesuatu kana yang ada, wa ma dan sesuatu kana yang ada ia idhar li khofaihi terhadap ketersembunyiannya Allah alaihi atas ma qabla dzalika sebelum idhar, sebelum memunculkan, kama hakahu sebagaimana telah menceritakan siapa, yaitu mu'alif anil mahbubati tentang kekasih binisanil jam'i dengan lisannya yang terkumpul fi qauli di dalam sebuah syair. Artinya begini, jadi wa ma kana li khofaihi, wa ma kana dan tidak ada ya li khofaihi, yaitu karena tersembunyinya, qabla dzalika sebelum itu, sebelum izhar. Jadi wa ma kana tidak ada idharnya Allah itu li khofai tersembunyi alaihi atas Allah qabla idhari sebelum itu muncul ya Allah, nggak ada gitu loh ya. Jadi dan bukan karena dia sembunyi atau sebelumnya sudah sembunyi dari dirinya sendiri. Allah nggak pernah bersembunyi itu, wa ma kana li khofai alaihi qabla dzalik ya. Sebab itu kemudian diungkapkan rahasia itu kepada para kekasihnya, kama hakau sebagaimana telah meriwayatkan anil mahbubati tentang kekasihnya Allah bilisanil jam'i dengan lisan yang jamak itu dengan kumpulan, di dalamnya adalah sebuah syair. Madhahiruli fiha badautu walam akun alayya bi khofin qabla mautini barza. Madhahiru li adapun manifestasiku fiha di dalam penampilan ya, fiha di dalam penampilan, badautu telah tampak siapa aku, badautu telah tampak siapa aku, walam akun dan tiada siapa aku, alaiya atas aku, bikhofin bersembunyi qabla mautinin sebelum ya, sebelum bertempat apa barzah yaitu muncul. Hanya bahwa dalam manifestasiku itu, dalam penampilanku aku tampak, dalam manifestasiku aku ini tampak, dalam penampilanku itu tampak, padahal sebelumnya pun aku tidak tersembunyi dari diriku loh. Walam akun alai bikhofin qabla mautinin barzah ya, walam akun dan tiada aku tidak tersembunyi ya, walam akun alai bikhofin, walam akun dan tiada siapa aku alai ya baik aku bikhofin tersembunyi qabla mautinin
Sebelumnya, sebelum tempat ini muncul itu aku nggak bersembunyi gitu loh. Aku sudah ada sebelum tempat-tempat itu. Ya. Walakin tetapi liyatajalla, agar supaya Allah bisa bertajalli, bisa memanifestasikan, bisa mengenal, bisa dikenal oleh ciptaannya ini menjadi runutan kemudian Allah menciptakan makhluk itu. Walakin akan tetapi liyatajalliya, agar supaya Allah bertajalli bismi, dengan namanya Allah, bismi, dengan asmanya Allah, al-dhahiri, yang zahir, yang tampak, do akhiran, pada akhirnya, kama kana, sebagaimana ada siapa Allah itu mutajallian, akan bertajalli bismil batin, dengan namanya Allah yang batin tersembunyi, awalan, di awalnya dulu. Jadi artinya dengan kemudian melalui proses seperti itu ya, kemudian Allah bertajalli melalui asma dohirnya, itu pada akhirnya seperti itu. Dan sebagaimana juga Allah juga bertajalli dengan asma apa? Asma batinnya sebagai awal permulaan. Wal ajbu, adapun yang mengherankan, kullal ajbi, dengan seheran-herannya, yang paling mengherankan, annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, ma dhahara bi syai'in min madhahira af'alihi illa waqad ihtajaba bihi. Ma dhahara, ma adapun sesuatu, dhahara yang muncul, dhahara telah memunculkan Allah, memunculkan siapa Allah, bi syai'in, terhadap sesuatu, min madhahiri af'alihi, melalui penampilan-penampilan daripada perbuatan Allah, illa waqad ihtajaba, kecuali sungguh telah memahjub ya Allah bi, terhadap syai', kama qala, sebagaimana berkata siapa punya. Yang paling mengherankan, sangat heran adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ma dhahara bi syai'in min madhahiri, jadi apa yang ditampilkan, apa yang tampil, sesuatu ini merupakan penampilan-penampilan dari afalnya Allah, ya. Atau bisa kita terjemahkan begini ya, bisa kita terjemahkan bahwa ma dhuhara ini manafi, ini nanya. Wal ajbu, adapun yang paling mengherankan, kulal ajbi, dengan seheran-herannya, paling menakjubkan, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala ma dhuhara, tiada menampakkan ya Allah bisyai'in, terhadap sesuatu, min madhahiri af'alihi, dari penampilan-penampilan perbuatan Allah, illa waqad ihtajaba, kecuali sungguh menutupi ya Allah bi, dengan syai', artinya tidak ada yang ditampilkan sesuatu ya, dari apa? Dari penampilan-penampilan perbuatan Allah itu, kecuali ditutup oleh Allah, tidak diperlihatkan kepada makhluknya. Perbuatan-perbuatan Allah ini loh, hasilnya doang yang kita tahu kan. Maka itu sebagaimana berkata siapa penyair, badat bihtijabin wahtafat bimadhahira ala siyagit talwini fi kulli barzah. Badat telah muncul, tampak, bihtijabin, tampaknya melalui tirai, wahtafat, dan kemudian bersembunyi, ya bersembunyi penampilannya, bimadhahira, dengan penampilan-penampilan, ala siyagit talwini, yaitu sesuai dengan bentuk beraneka ragam, fi kulli barazah, pada setiap yang muncul. Wa tahqiq, kemudian secara sejati penelitiannya, kesimpulan akhir gitu, ayyukola, bisa dikatakan al-haqu, adapun Allah Ta'ala itu lam yazal, terus tidak pernah berhenti,
lam yazal, ada terus Allah, muttasifan, bersifat, bi asma'i, dengan asmanya Allah, wa sifati, dan sifatnya Allah, bil azali, di alam atau di zaman azal. Bahwasanya perlu disimpulkan, perlu ditahqiq bahwa Allah Subhanahu wa taala terus tidak pernah berubah, bersifat, mempunyai sifat dan asma, dan sifatnya itu sejak di alam azali. Wa fima, dan terhadap sesuatu la yazalu, terus ada, dan itu terus ada langgeng. Lakin akan tetapi zuhuru athariha, adapun penampilan pengaruhnya, ya, yaitu wako'a, terjadi, fima, terhadap sesuatu la yazalu, yang akan terus menerus. Bahkan dan ada siapa Allah itu mutasifan, bersifat, bi asma'i dzohir, Allah mempunyai sifat dengan asma' dzohir wal batin, fil azali, sejak ada di zaman azali. Wa dhara ba'da dzalika, kemudian tampak ba'da dzalika, setelah itu apa atharuhuma, pengaruh dari keduanya, asma' dzohir dan batin itu kemudian berpengaruh, tapi adanya itu sudah sejak zaman dulu. La yazalu, pengaruhnya itu terus, tidak akan pernah berhenti. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu alamu, yang memahami tentang apa yang dimaksud. Summa bayyana, maka kemudian menjelaskan siapa musannif kayfiyatan nadri, bagaimana cara menganalisa atau melihat, wal itibari, dan mengambil pelajaran fil mukawwanati, terhadap alam semesta yang diciptakan ini. Dita'rifa, agar supaya mengenal siapa engkau, zuhurahu, akan duhurnya Allah Ta'ala fiha, di dalam mukawwanat. Faqala, maka kemudian dawuh siapa musannif. Nah, nanti kita akan bisa pindah kepada kata mutarah berikutnya, yaitu 152. Mudah-mudahan dari kajian ini bisa menjadikan ilmu manfaat dan semakin kuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.